Cek 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 cek. Halo sobat nih. Nah, kita kasih lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih coy dari Jeki. Kapan sampai terjadinya? Terjadi apa nih Jeki? Next dari si Jeki lagi nih. Min, kapan uploadnya ini? Ada saweran dikit, terima ini. Apa yang maksudnya Jack? Next dari hamba Allah. Ya, iuran. Terima kasih hamba Allah. Terima kasih Jeki dan juga si Jack. Terima kasih. Dan seperti biasa juga, yang lainnya tolong bantu komen dan juga tolong dibantu like. Itu aja. Yuk langsung aja kita gas ke lagi jawabannya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Tuan Mudahan dia telah menunjukkan kapasitas yang sungguh sangat luar biasa, di mana dia berhasil menjatuhkan salah satu murid dari sekte Moje, yaitu Lucie. Dan setelah dia mengalahkan Lucie, di sini Tuan Mudahan dia harus menghadapi murid dari sekte Moje yang lainnya. Dan kali ini adalah Guihu, di mana Guihu ini alih-alih dia melawan dan juga melepaskan kekuatan jiwa, di sini Guihu dia pun mengambil lengan Tuan Mudahan dan juga menumpukannya sebanyak 3 kali ke dadanya. Dan di sini Guihu dia pun menyerah, dan itu tentunya mengejutkan bagi Tuan Mudahan tentang apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid dari sekte Moje. Apa-apaan ini? Ucap dari Tuan Mudahan. Dan langkah selanjutnya, lawan selanjutnya adalah Guilang. Dan di sini untuk Guilang dia pun tertawa sembari dia mendekati Tuan Mudahan, dan dia juga melakukan hal yang sama. Dia mengambil tangan dari Tuan Mudahan dan juga menepukkan ke dadanya. Dan di sini Guilang dia juga berujar, kau telah menang Tuan Mudahan. Ucap dari Guilang setelah dia melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Guihu. Dan melihat murid-murid dari sekte Moje yang melakukan hal seperti itu, tentunya membuat Tuan Mudahan dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Apa maksud kalian? Ucap dari Tuan Mudahan. Dan ternyata hal itu juga berlaku kepada Yueling. Di sini Yueling dia juga berujar, Tuan Mudahan, apakah kau masih belum paham? Ucap dari Yueling. Dan di sini Yueling dia juga berujar, kau telah mengalahkan mereka semua. Dan yang terakhir adalah aku. Ucap dari Yueling. Dan di sini Yueling dia pun akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika Yueling dia meminta tangan dari Tuan Mudahan, di sini Tuan Mudahan pun agak sedikit berbeda karena kali ini adalah Yueling. Dan itu membuat Tuan Mudahan dia berujar, tunggu, tidak ini ucap dari Tuan Mudahan yang bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Yueling, mengingat Yueling adalah seorang wanita. Dan untuk Yueling dia juga baru ngeh kalau ternyata dia adalah seorang wanita, hingga membuat dirinya pun tiba-tiba aja menghentikan lengan dari Tuan Mudahan ketika tinggal sejengkal lagi dapat menyentuh aset miliknya. Dan itu membuat Yueling dia langsung menghempaskan lengan dari Tuan Mudahan, dan dia juga berujar, aku yang paling lemah di antara mereka, dan karena mereka telah mengaku kalah, aku juga mengaku kalah. Ucap dari Yueling sembari meninggalkan Tuan Mudahan. Dan untuk Tuan Mudahan dia pun mukanya memerah, dia malu, hampir aja dia menyentuh aset berharga milik Yueling. Dan setelah murid-murid dari sekte Moje melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali, membuat Zaovan yang melihatnya dia berujar, apa yang mereka lakukan? Guihu, apa yang kau lakukan? Ucap dari Zaovan bertanya kepada Guihu. Dan untuk Guihu dia berujar, Poem Zhao, seperti yang kau lihat sendiri, aku telah menerima pukulannya, jadi aku kalah. Ucap dari Guihu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Guilang. Aku juga. Ucap dari Guilang yang membuat Zaovan dia pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid ini. Dan itu membuat Zaovan dia berujar, 3 tepukan, kalian pikir kali ini sedang melakukan sumpah persaudaraan kah? Ucap dari Zaovan. Tapi ya sudahlah, karena kalian semua telah menyerah, sepertinya sudah waktunya bagi diriku untuk turun tangan. Ucap dari Zaovan. Kini dia berjalan mendekati Tuan Mudahan. Dan untuk Tuan Mudahan, ketika dia mendengar kalau Zaovan akan menghadapi dirinya, membuatnya pun tersenyum. Dan dia juga berujar, akhirnya ya Zaovan, kau turun tangan juga. Ucap dari Tuan Mudahan ketika dia melihat kalau Zaovan akan melawan dirinya. Dan untuk Zaovan dia berujar, aku akan maju, dan kau memang cukup layak untuk dapat minum bersama dengan diriku, saudara Han. Ucap dari Zaovan. Nah sekarang ayo kita bermain. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zaovan membuat Tuan Mudahan dia pun langsung keringat dingin ketika Zaovan akan menghadapi dirinya. Tapi ketika mereka akan bermain di sini, tiba-tiba aja muncul sebuah cahaya yang sangat besar dari atas sana. Dan dari atas sana pula ada yang berujar, waktu telah habis, semua kembali ke posisi. Ucap dari panitia yang membuat Tuan Mudahan pun sudah habis. Di sini Tuan Mudahan dia pun tidak menyangka kalau ternyata ini benar-benar menghabiskan waktu. Bahkan belum sempat dia bertemu dengan Zaovan. Kenapa waktunya
cepat sekali, ujar dari Tuan Muda Han sebelum dia oleng dan hampir saja nyungsep. Tapi ketika dia sudah mulai kehilangan keseimbangan di sini, Zhao Fan dengan cukup cepat dia langsung menyambut dirinya, di mana Zhao Fan dia juga berujar, saudara Han, kita akan bermain lain kali, ujar dari Zhao Fan yang membuat Tuan Muda Han dia berujar, apa lain kali? Kau masih ingin melawanku kah? Ujar dari Tuan Muda Han yang bertanya apakah Zhao Fan memang ingin melawan dirinya. Dan untuk Zhao Fan, ya tentu saja bisa aku anggap ini sebagai sebuah janji, ujar dari Zhao Fan yang akan menghadapi Tuan Muda Han nanti. Zhao Fan berjanji seperti itu. Dan setelahnya kini pintu portal pun kembali terbuka, dan di sini dari dalam pintu itu muncullah murid-murid dari sekte Moche dan murid-murid dari sekte jiwa iblis. Mereka pun keluar secara bersama-sama. Tapi ketika mereka keluar dari dalam portal, di sini mereka pun langsung disambut dengan tepuk tangan dari para penonton yang sangat-sangat puas dengan apa yang ada di dalam sana. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa bagi para penonton. Dan mendapatkan sambutan yang luar biasa seperti ini tentunya membuat murid-murid dari sekte jiwa iblis mereka pun bingung kenapa mereka mendapatkan sambutan seperti ini padahal mereka telah dikalahkan dengan seperti itu. Tapi di sini untuk Zhao Fan dia nggak peduli dengan itu semua, di mana Zhao Fan dia pun mendekati seorang panitia dan dia juga berujar, Tuan, karena masing-masing dari sekte kami ada yang cedera satu orang, bisakah ini semua dianggap seri? Ujar dari Zhao Fan, dan itu membuat panitia pun sempat terdiam sebelum mereka memutuskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Zhao Fan dan juga murid-murid dari sekte Moche tentunya membuat para penonton mereka pun sungguh sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh sekte Moche. Dan mereka juga menganggap kalau di pertandingan kali ini sekte Moche lah pemenang sejatinya, walaupun sebelumnya Zhao Fan mengatakan kalau mereka berakhir imbang. Dan itu membuat mereka pun sungguh sangat kagum dengan apa yang diucapkan oleh Zhao Fan pula. Wih, luar biasa, mereka melepas kemenangan mereka hanya untuk memberikan hormat kepada lawan. Ini luar biasa, ujar dari orang-orang itu. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu ternyata sama dengan apa yang ada di pikiran dari Black Supreme, di mana Black Supreme dia berujar, ada gitu, dia orang yang memiliki prinsip yang luar biasa. Orang seperti dirinya benar-benar langka di dunia ini, ujar dari Black Supreme yang kagum dengan sikap yang ditunjukkan oleh Zhao Fan. Namun hal itu pun juga tidak dibantah oleh White Supreme, di mana White Supreme dia juga menilai tinggi dari Han Yufeng yang membuat dia berujar, bukan cuma Zhao Fan, tapi anak dari sekte jiwa iblis dia juga keras kepala. Ujar dari White Supreme sembari dia menulis nama Han Yufeng yang ada di dalam daftar murid-murid yang akan berlatih di sekte Xuanlong. Dan di sini untuk panitia setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Fan dan juga penentuan, pada akhirnya di sini panitia pun memutuskan kalau pertandingan kali ini bisa dikatakan imbang, ujar dari panitia. Dan itu membuat panitia dia berujar, karena saat ini pertandingan juga sudah memakan waktu cukup lama, maka pertandingan untuk hari ini sudah selesai, ujar dari panitia yang akan melanjutkan pertandingannya besok lagi, di mana sekte Moche akan menghadapi sekte menengah tingkat atas, atau yang bisa disebut sebagai sekte menengah peringkat atas. Dan setelah itu semua tentunya membuat Yang Xia dia terlihat sungguh sangat senang melihat aksi dan juga hasil pertandingan untuk hari ini. Dan itu membuat Yang Xia sembari berjalan dia terus bergumam-gumam dan dia terus menari-nari dan dia juga berujar, sekte tengah, sekte tengah, sekte tengah, ya kita benar-benar melakukannya, ucap dari Yang Xia yang sungguh sangat senang karena dia tahu posisi sekte tengah ada di genggaman mereka. Dulu ketika kami mengikuti turnamen angka ganda, itu adalah sebuah neraka. Dulu kami banyak orang yang ikut, ada puluhan orang tapi cuma 4 yang kembali hidup-hidup. Tapi sekarang lihat, semua kembali utuh. Bahkan kali ini kita juga naik ke sekte menengah. Ini semua mimpi, ujar dari Yang Xia yang terlihat sungguh sangat senang ketika mereka berhasil mengamankan posisi dari sekte menengah. Dan hal itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dan hal senada pun juga diucapkan oleh seorang tetua lainnya, di mana dia juga berujar, ya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tapi ini semua tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah terjadi dulu. Dulu kita memang mengejar sebuah prestasi tanpa tahu kekuatan dari sekte kita sendiri, tapi sekarang ini semua berbeda karena bocah ini bahkan dia setara dengan 100 orang, ujar dari Guisha sembari menepuk lengan dari Zhao Fan yang membuat Zhao Fan dia pun merasakan lengan yang sangat-sangat sakit ketika lengannya ditepuk oleh Guisha, mengingat lengan kanannya masih terluka akibat pedang suci. Dan ini adalah hal yang membuat Zhao Fan benar-benar menjerit
karena dia menahan rasa sakit yang luar biasa di lengan kanannya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Zauvan? Nggak tahu. Karena gue belum baca, tapi chapter terbaru udah muncul juga. Jadi hari ini chapternya 2 muncul. Jadi gue upload juga nanti malam sekitar jam 9 malam ya untuk jawaban part lanjutannya. Nanti malam sekitar jam 9. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya nanti malam. Bye, thank you.